Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, agar kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Dan firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan pun akan menyertai kami pada hari ini. Tuntun dan ajarlah kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam firman-Mu, melakukan pekerjaan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 15 Januari 2026, tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23. Dalam bahasa Batak, Rom tolu ayat 20 tolu. Demikianlah dikatakan. Aidang adong ibarniih, tung saluhut do nasida mardosa, jaladang dapat pujion ni debata nasida. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Dosa seperti apakah? Terkadang memang kita tidak menganggap jika berbohong, jika memanipulasi atau berpura-pura itu tidak berdosa. Bagian kehidupan yang berdosa adalah membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Mengambil sendal atau mencuri ayam seakan-akan itu tidak berdosa. Yang kecil-kecil yang tidak terasa menurut kita tidak berdosa. Yang berdampak buruk terhadap orang lain, yang mencelakakan orang lain, itulah yang kita anggap berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang lebih besar atau tidak ada dosa yang lebih kecil yang tidak diperhitungkan, dan semua itu mendatangkan kecelakaan. Upah dosa ialah maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang atau jemaat di Roma menganggap dirinya lebih baik. Sebagian menganggap dia tidak berdosa karena telah taat di dalam menjalankan hukum Taurat. Sementara orang yang lain menganggap dirinya merasa bebas karena tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu yang menentukan kita hidup di dalam dosa atau tidak. Di dalam Roma 3 ayat 23 secara umum dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan usahanya sendiri. Tidak ada satupun orang di hadapan Allah yang menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Oleh sebab itu, semua orang telah berbuat dosa.
semua orang telah berbuat dosa, berarti semua orang telah menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dosa bukan hanya sekedar kejahatan yang besar, tetapi dosa adalah bagaimana kita gagal menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan. Manusia karena dosa itu kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terus-menerus hidup di dalam kondisi yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan Allah dinodakan karena dosa-dosa manusia. Kemuliaan Allah berarti Allah hadir, Allah yang Maha Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Dan Allah mempunyai tujuan yang mulia di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, berarti manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari rencana dan tujuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa bukan hanya sekedar perbuatan jahat, bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, bukan hanya sekedar kesalahan-kesalahan moral di dalam kehidupan manusia. Tetapi dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, pemberontakan terhadap rancangan-rancangan Tuhan. Oleh sebab itulah semua kita telah berdosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu marilah kita menyadari akan dosa-dosa kita dan datang memohon ampun kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus telah dinodakan oleh besarnya keinginan-keinginan daging, oleh besarnya harapan-harapan hampa di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak lagi sungkan untuk melakukan dosa. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang tidak peduli, melukakan, mencelakakan, dan bahkan merugikan orang lain. Saudara, mungkin kita tidak melakukan kejahatan yang seperti itu. Tetapi ketika kita menyimpang dari rencana Tuhan, menyimpang dari kuasa kemuliaan Tuhan, maka di sana kita telah berdosa. Memendam rasa benci, tinggi hati, tidak berlakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lain di bibir, lain di hati. Semuanya itu adalah bagian dari penyimpangan. Karena itu saudara, mari kita menyadari dan kita hidup terarah bersama-sama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Oleh sebab itulah firman Tuhan menuntun hidup kita, mengarahkan langkah kita, mengarahkan pikiran kita untuk selalu berpikir lurus, terarah hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Sekalipun kita telah berdosa, tetapi kasih-Nya tak pernah berubah. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan dan doa-doa kita. Dia akan menolong kita dan akan memberikan pengampunan, keselamatan, asalkan kita datang kepadanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwasanya kami bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang benar, tetapi karena kasih-Mu telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami selalu supaya kami hidup semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami sehingga kami menyimpang dari kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah hati kami, pikiran kami selalu mengandalkan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan dalam segala pekerjaan kami hari ini. Tuhanlah yang mengajari kami untuk melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga hidup kami dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu. Kasihanilah kami,
Ampuni kami untuk segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.